warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadirkan jasad dan ruh kita di masjid ini di waktu yang sangat mulia, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di dalam bangun paginya. Dan kalau kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, pasti Allah akan memberi. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yuqa asyarra", siapa yang terjaga dari keburukan atau menjaga dirinya dari keburukan, yuqahu, maka dia juga pasti Allah akan jaga dari keburukan. Wa may yataharral khaira yu'tahu, barang siapa yang berusaha mendapatkan kebaikan, pasti dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita sudah sangat dekat dengan bulan Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita perkuat lagi, walaupun mungkin setiap Ramadan selalu diulang-ulang. Hal pertama yang paling penting itu adalah tentang rukun puasa. Rukun puasa di dalam mazhab Syafi'i itu ada dua. Yang pertama itu adalah an-niyah. Ya, an-niyah. Dan niat itu harus dilakukan sebelum subuh atau di malam harinya untuk puasa-puasa wajib. Yang harus diperhatikan, di hari pertama biasanya antara Ormas Muhammadiyah dengan Ormas Nahdlatul Ulama atau pemerintah gitu, itu sering kita akan menunggu hasil isbat ru'yah. Ini udah mulai puasa apa belum gitu. Sehingga orang-orang menunggu. Bahkan kadang diputuskannya itu setelah Isya.
Ini bagi yang tidurnya awal, maksudnya tidurnya itu awal-awal, belum diumumkan, terus dia ketiduran kok sampai datang waktu subuh dan belum melakukan niat, maka puasanya itu tidak sah. Bagi yang tidurnya awal, makanya nunggu pengumuman dulu sebelum tidur. Jangan tidur dulu. Tiba-tiba dia ketiduran, sudah Allahu Akbar, adzan subuh. Baru nanya istrinya, Bu, pengumuman pemerintah gimana? Hari ini kita puasa apa enggak? Loh, kan belum niat dia. Puasa, Pak. Loh, terus piye wong niatnya sudah subuh? Tidak boleh. Yang namanya niat puasa wajib itu ketabrak subuh itu enggak boleh. Harus dilakukan dari mulai harus muncul niat itu. Niat itu kan kerentak gitu loh, Pak. Niat lintasan hati. Ya. Niatnya itu lintasan hati, apa meposong. Dan itu belum muncul sampai dia subuh. Maka berarti puasa tanggal pertama dia itu sudah tidak sah dan nanti dikodok nanti. Karena dia juga nggak sengaja kan. Dikodok nanti dia itu. Nah, ini salah satu yang harus diperhatikan. Makanya jangan tidur pada penentuan tanggal 1 Ramadan oleh pemerintah, kecuali kalau jenengan itu mengikuti Muhammadiyah, ya kan? Sudah jelas besok puasa tidak tanggal 1, ya kan? Kalau Muhammadiyah itu tanggal 28 sudah malam, itu sudah tarawih, jelas sampean memunculkan niatnya itu ya di malam hari 28 itu, mulai maghrib sampai sebelum subuh. Itu. Jadi niatnya itu harus di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit an-niyyah fala ma lam yubayyit an-niyyah fala siyama lahu. Ya. Siapa yang dia tidak malam yubayyit as-siyam fala siyama lahu. Siapa yang dia tidak meniatkan diri di malam hari, maka dia tidak disebut orang yang berpuasa, kecuali kalau itu adalah puasa sunnah. Di dalam riwayat yang lain, man lam yujmi siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Maka ini penting jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, di antara teman-teman kita ada yang disiasati. Cara penyiasatannya di mana? Baca niatnya itu setelah sholat tarawih bareng-bareng gitu. Sebenarnya itu untuk tadzkir, untuk mengingatkan. Dan harus difahami bahwa ketika membaca nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanah lillahi ta'ala, itu dia memunculkan niat. Jangan sampai kebiasaan itu sudah menjadi biasa tapi niatnya belum muncul juga ketika baca itu, kan repot juga. Itu sebenarnya untuk mengingatkan supaya tabiitun niat, supaya memunculkan niat di malam hari sebelum besok puasa. Ya. Itu pentingnya niat, ya Pak. Pentingnya niat itu di situ. Jadi niat itu, ya, yang namanya niat itu syaratnya yang pertama itu al-jazmu. Al-jazmu itu adalah keyakinan besok berpuasa. Yang pertama. Kemudian yang kedua at-ta'yinu. At-ta'yinu itu menentukan harinya kapan. Ya.
dan puasanya apa. Kemudian yang ketiga itu at-tabyitu. At-tabyitu itu adalah dilakukan di malam hari. Ya. Yaitu sejak maghrib tanggal 28 kalau itu Muhammadiyah, karena kita kan masih menunggu ru'yah kalau yang ikut pemerintah gitu. Ru'yahnya hari berapa ditetapkan oleh Menteri Agama. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian apakah niat itu cukup satu kali dimunculkan di awal Ramadan untuk satu paket 30 hari, ataukah harus dimunculkan setiap malam? Maka setiap malam jenengan harus memunculkan. Habis buka ya langsung muncul harusnya. Besok puasa lagi gitu. Habis sholat isya harus muncul. Boleh muncul di maghribnya, boleh muncul di isya'nya. Ya. Karena apa? Karena ini puasa wajib. Ya. Kalau mazhab Maliki itu boleh satu paket 30 hari diniati pada malam pertama itu. Ini untuk yang selanjutnya tidak usah pakai niat khusus, mau ketiduran atau enggak, udah satu paket, 1 bulan niatnya di malam pertama. Karena kan enggak mungkin jenengan itu tidak puasa. Kecuali bagi yang ada udzur, beberapa kali udzur mungkin sakit, itu harus dimunculkan niat lagi. Menurut jumhur ulama, baik madhab Syafi'i, madhab Hambali maupun madhab Hanafi, itu harus setiap malam dimunculkan. Makanya setiap habis tarawih itu ayo diingetin bareng-bareng, dilafalkan niatnya. Melafalkan niat itu untuk membantu agar hati muncul di dalamnya itu kerentak itu tadi, yaitu lintasan hati. Nah, ini sangat penting. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah datang ke salah satu rumah istrinya, dan pada saat itu ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, bertanya, hal indakum syai', pagi hari, apakah kalian itu ada makanan? Aisyah mengatakan, la, gak ono. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni idan shaimun, kalau begitu saya puasa. Ya. Kalau begitu saya puasa. Tsumma atana yauman akhar. Kemudian di hari yang lain Rasulullah datang lagi. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, uhdiyalana haisun. Ya Rasulullah, kami dikasih sesuatu sama orang lain. Rasulullah kemudian mengatakan, hari ini coba saya mau lihat. Falaqad asbahtu shaiman. Saya dari pagi statusnya puasa. Fa'akala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan. Ini di dalam riwayat Imam Muslim. Begitu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau untuk puasa sunnah itu boleh niatnya telat di pagi hari asal belum makan. Ya, tapi kalau puasa wajib, baik itu puasa Ramadan, puasa bayar kafarat, puasa nadar, itu harus dilakukan di malam hari dan tidak boleh di pagi harinya. Itu hal pertama yang saya sampaikan. Kemudian hal yang kedua,
hal-hal yang tidak merusak puasa. Di dalam ibadah kita harus memastikan ibadah kita itu sah secara fikih. Maka nggak boleh ngawur gitu. Yang penting aku puasa wae. Enggak, ya tadi itu harus belajar fikih. Kemudian syarat yang kedua itu supaya kita dapat pahala harus makbul. Harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita sah dari sisi fikih akan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sah secara fikih berarti belajar fikih. Ya kan? Harus belajar fikih. Kalau mau diterima oleh Allah, maka yang pertama yang harus dilakukan setelah sah secara fikihnya selesai, maka yang pertama harus dilakukan adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, dijaga keikhlasannya. Dan di antara ibadah yang ikhlasnya itu bisa full itu adalah puasa. Kenapa bisa full? Karena dia itu tidak ada orang atau ada orang ya tetap gak makan gitu. Makanya asyamu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah itu untuk puasa aku yang akan membalasnya. Kalau Allah di dalam hadis qudsi sudah mengatakan wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan membalasnya, itu berarti pahalanya sangat besar. Makanya di dalam sebuah hadis, barang siapa man shoma yauman fi sabilillah ab'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Siapa yang dia itu berpuasa satu hari saja di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya 70 tahun begitu. Satu hari 70 tahun. Maksudnya itu apa? Pahalanya itu sangat besar. Ya, karena Allah langsung bilang wa ana ajzi bihi, akulah yang bisa atau akulah yang akan membalasnya. Tidak perlu dikasih tahu berapa pahalanya, nggak perlu. Aku yang akan membalasnya, nggak usah takut. Kalau Allah sudah mengatakan begitu, itu berarti pahalanya sangat besar. Karena Allah sudah menanggung, saya akan membalasnya dengan balasan yang besar tentunya. Nah, yang pertama yang tadi saya katakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hindari melakukan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Ya, karena manusia itu kan dalam satu hari ketika berpuasa, mungkin enggak dia melakukan maksiat, mungkin. Bisa pahalanya berkurang sebagian, bisa juga bahkan puasanya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia mungkin dari sisi fikih tidak membatalkan puasa, tapi perbuatan-perbuatan ini bikin kita itu seperti ngangsu, ya, seperti ngangsu air itu dengan keranjang yang anyaman itu. Kita nimbo ya, terus kita taruh di keranjang yang anyaman bambu. Ya hilang semua gitu airnya. Kita anggap ketika ngangkat anyaman bambu itu dianggap kita dapat air yang banyak, tapi sebenarnya kita tidak dapat apa-apa. Yang disebutkan di beberapa hadis, misalnya
malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang dia tidak meninggalkan bohong dan mempraktekkan bohong, membiasakan bohong, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi salah satu dosa yang paling menggerogoti, mungkin menjadi kankernya ya. Kankernya pahala puasa itu adalah bohong. Azur itu bisa bersaksi bohong, bisa berkata bohong, terutama bagi yang terbiasa bohong. Para pedagang itu tertuduh memang banyak bohongnya. Gitu ya. Yang jualan itu loh. Itu tertuduh. Makanya kalau tertuduh dihindari betul. Ya. At-tajirus shaduq ma'an nabiyyin wasiddiqin. Pedagang yang jujur itu bersama para nabi dan para siddiqin di surga. Tinggi kalau jujur itu. Tapi kalau sering bohong, nah itu bisa menggerogoti. Ditanya banyak adem apa panas? Nah, bingung dia jawabnya. Kok murah gitu ya? Ini adem apa panas? Orang itu banyak yang nggak tahu juga kan masalah kain. Adem. Kalau di tempat AC ya adem ya. Nah kayak begitu ya. Atau misalnya dia itu memodifikasi timbangan misalnya. Orang itu ya namanya timbangan yang nggak tahu mau dimodifikasi kayak apa yang nggak kelihatan gitu. Yang sering terjadi beberapa kali itu saya jumpai di pom bensin, ya. Itu timbangannya kurang. Saya pernah ngisi biasanya penuh nggak penuh. Ternyata memang, loh, kamu ini gimana petugasnya ini? Kok tidak sesuai dengan harganya kok kamu lanjutkan? Harusnya ini rusak ini. Nah, kayak gitu. Hati-hati kalau kita membeli di pom bensin juga suka direkayasa Allah Ta'ala alam. Memanfaatkan orang yang nggak tahu diisi gitu, langsung ditutup gitu ya biasanya. Nah itu berat konsekuensinya ya. Jadi bohong tidak hanya bagi penjual sebenarnya kan. Semuanya itu diharapkan jangan berbohong. Kemudian juga yang kedua, di antara yang mengurangi pahala puasa itu adalah segala macam maksiat. Kalau maksiatnya itu dosa besar, tentu semakin menggerogoti pahala itu. Kalau misalnya kecil juga kadarnya sebagaimana yang dia lakukan. Makanya ketika berpuasa diajak bertengkar, ya. Jadi kalau ada seseorang yang mengumpat, ngajak bertengkar, kadang ngajak debat, gitu ya. Masalah-masalah fikih itu kan rawan untuk sering berdebat. Fa insab bahu ahadun. Jika ada orang yang ngajak berdebat atau sabah itu Pak misoi itu. Kalau ada orang yang misoi itu ojo dilayani, tetapi katakan ini soem, aku lagi poso, aku mau debat, aku mau bertengkar gitu ya. Semakin bertengkar dengan orang yang harusnya dihormati, semakin berat. Misalnya jenengan bertengkar dengan sesama teman bekerja misalnya, itu sudah berat, apalagi jenengan ngajak bertengkar bapak ibunya, ngajak bertengkar sama gurunya ya. Karena ada tipe-tipe murid gitu ya,
Ya ketika dia mungkin pulang pondok atau merasa dapat ilmu baru itu langsung mendapat gurunya. Wah, guru ini salah ini. Ketika ada sesi pertanyaan itu dia bertanya bukan untuk menginginkan kebenaran akan tetapi untuk menjatuhkan gurunya. Itu model-model kayak gini juga ada. Hindari berdebat. Katakan saya berpuasa begitu ya. Saya berpuasa. Itu jamaah sekalian rahimakumullah yang perlu diperhatikan agar pahala kita itu maksimal di dalam berpuasa. Bukan berarti diam saja, bukan. Seorang mukmin itu tahu kapan bicara dan kapan diam. Banyaklah kita itu memberikan manfaat kepada orang lain untuk meningkatkan pahala. Bahkan jenengan bisa melipatkan pahala yang sangat banyak itu dengan memberikan makan kepada orang yang berbuka. Makanya bagi orang yang punya uang 30 hari kesempatan untuk meningkatkan, memaksimalkan dapat pahala itu dengan memberi makan kepada orang yang berpuasa. Banyak yang bertanya, memberi makan kepada orang berpuasa itu apakah harus takjilnya? Maksudnya yang diminum pertama kali. Nah, tidak harus. Karena orang berpuasa itu kan ketika dia takjil itu perlu ada paket yang lain, paket yang mengenyangkan. Jadi 30 hari saya yang nanggung gitu untuk buka puasa di masjid. Itu luar biasa. Karena janji dari Rasulullah SAW, man fattara sha'iman itu, siapa yang memberi berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Min ghairi ayyan kusa min ajri shaim, tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi pahalanya itu berlipat-lipat. Ya kalau satu orang kan, kalau 1000 orang, ya boy. Di Arab Saudi itu ada namanya orang terkaya dulu, versi Forbes itu. Namanya Sulaiman Ar-Rajihi. Dulu tapi sekarang yang memegang orang terkaya di dunia itu ya Elon Musk itu kan, yang berapa ribu triliun itu duitnya gitu. Dulu ada yang versi Forbes itu justru yang terkaya itu adalah Sulaiman Ar-Rajihi, seorang pengusaha dari Arab Saudi. Dia mempunyai kebun kurma yang sangat luas dan pohon kurmanya itu diperuntukkan untuk berbuka di masjid Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi dia itu setiap Senin Kamis, apalagi puasa Ramadan, itu menyediakan kurma yang dipakai berbuka. Itu kan luar biasa, itu pahalanya dia itu berapa? Setiap orang yang berpuasa dia dapat pahalanya orang yang berpuasa juga. Nah, kalau 1000, kalau 2000, kalau 1 juta orang, makanya ini bisnis yang sangat menguntungkan ya, bagi kita ya. Kalau kita mau bisnis ya, bisnislah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan merugi, yaitu bisnis dengan Allah. Ada hitungannya semua. Semua apa yang kita lakukan itu ada hitungannya. Jenengan di pasar, bisnislah dengan Allah. Pada saat-saat ada orang yang kira-kira membutuhkan, jenengan menolong. Kurang 1000, 2000, Pak kurang 1000. Gimana, enggak apa-apa gitu, kurang 1000, penglaris begitu.
atau misalnya nimbang itu diangetin gitu. Kalau jenengan misalnya jadi sopir bus misalnya, ketika jenengan menjalankan tugas ada penumpang-penumpang yang kesulitan, misalnya mengangkat, jenengan bantu. Jenengan bantu dikasih tips, ya nggak usah diterima gitu. Nah diterima yang berarti jenengan ya di samping sopir yang nguli kan begitu. Ya mau dapat pahala dikasih tips, nggak usah, saya bantu aja. Karena zaman sekarang itu Pak, dikit-dikit itu mesti duit. Ya kan? Dikit-dikit duit. Ngangkat sesuatu untuk orang lain dikasih tip diterima. Berarti sampai itu kerja itu. Ya. Harusnya itu banyak hal-hal yang kita bisa nilaikan itu bisnisnya sama Allah saja. Saya berbisnis dengan Allah. Misalnya jualan karpet. Oh ini untuk apa Pak? Ini untuk masjid. Oh oke. Harga aslinya itu sebenarnya 4 juta per meter. Nah, ini kualitas unggul kalau 4 juta per meter. Di karpetnya kejaksaan di Ahmad Yani itu untuk mengkarpet dalamnya itu butuh 100 juta lebih untuk karpetnya aja. Nah, itu untuk masjid nggak usah 4 juta, 2 juta aja nggak apa-apa. Nah, kayak gitu itu bisnis, di samping bisnis dengan manusia, bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu jangan begini, jangan suka menukar pahala akhirat dengan pahala di dunia. Maksudnya upah dunia. Kalau kita suka menukar itu, ya Allah juga ya sudah ditukar di dunia, ya apa kamu minta di akhirat begitu. Nolong orang tapi ujung-ujungnya duit. Ngasih tahu ada kos atau kontrakan kosong, dikirain ditunjukkan itu enggak ada apa-apanya, ternyata dia itu ada kepengen dapat tipsnya. Kayak gitu berarti memang kita suka menukar pahala akhirat dengan pahala di dunia atau upah di dunia. Nah itu tadi ya jamaah sekalian rahimakumullah, kita jaga agar pahalanya itu terjaga dan tidak hilang. Ada beberapa hal yang tidak membatalkan puasa. Ya disepakati para ulama membatalkan puasa itu adalah makan, minum, dan bergaul dengan istri gitu. Itu sudah sepakat. Adapun misalnya obat tetes mata atau misalnya obat tetes telinga, nah itu masih diperselisihkan. Saya ingin menyebutkan beberapa yang sering terjadi, hal-hal yang tidak merusak puasa. Yang pertama adalah junub, ya. Ayusbiha yaumas siyami junuban. Malam hari junub dan belum mandi sampai subuh. Kondisi junub yang belum mandi sampai subuh, baru subuh itu mandi, maka ini tidak menjadi masalah. Karena tidak termasuk syarat puasa dalam kondisi bersih dari hadas besar. Ya. Tidak termasuk syarat sahnya puasa itu kamu dalam kondisi tidak berhadas besar. Ada dua yang tidak merusak puasa dalam kondisi berhadas besar, yaitu yang pertama, dia sahur, karena ngejar sahur tidak mandi atau belum mandi, sampai akhirnya dia nabrak subuh belum kondisi mandi, maka itu tidak apa-apa.
Karena di dalam riwayat Bukhari Muslim, karena Rasulullah SAW yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahli, thumma yagtasilu wa yasumu. Rasulullah SAW itu kedapatan fajar dalam kondisi masih junub. Ya, karena pada malam hari puasa kan tidak apa-apa itu berhubungan suami istri. Kemudian Rasulullah mandi dan berpuasa. Tidak apa-apa. Jangan jenengan mandi dulu tapi nggak sahur, itu kebalik ya. Ya kan? Karena cepet-cepet. Ya, cepet-cepet kan biasanya gitu. Yang namanya orang berhubungan suami istri itu kan capek gitu katanya. Padahal bangunnya kurang 10 menit sudah imsak. Kalau imsak itu masih boleh. Imsak itu istilahnya pengingat saja. Tetap subuh itu yang batas akhir untuk sahur. Jadi imsak itu hanya untuk pengingat. Itu bagus sebenarnya. Tapi sebagian dari saudara-saudara kita itu membid'ahkan. Sebenarnya ini bagus. Gitu. Belum mandi rek. Gak apa-apa belum mandi. Ya. Ngambil piringnya makan dhisik daripada sampean adus. Ya kan? Selesai subuh lebih baik makan dhisik subuh baru mandi begitu. Nilainya sama, mau Rasulullah pernah melakukan itu gitu. Kalau Rasulullah pernah melakukan kan enggak masalah. Rasulullah pernah melakukan itu. Lebih baik makan dulu 10 menit kan jenengan cukup kan makan 10 menit. Ya. Makan 10 menit apa kira-kira? Ojo satu piring full. Ya, malah keselak kalau cepet-cepet. Jenengan itu kan diuntungkan dengan jam digital itu. Ya kan? Jamnya jenengan. Nah, inilah pentingnya muadzin itu jangan terburu-buru. Ya, jangan sampai muadzin itu belum kurang 1 menit adzan itu kasihan yang sahur loh Pak. Kurang 1 menit adzan padahal tinggal minum kan 1 menit cukup Pak. Al-Ikhlas diisi 1 menit. Allah, aduh belum minum baru ini sing dosa sapa Pak? Muadzin iki. Pak muadzin itu betul-betul kudu madit. Dicocokin nih jam iku wadit ini. Tin gitu. Ojo sampai 1 menit baru ada orang yang baru bangun 1 menit sebelum subuh. Harusnya dia bisa minum, ya kan? Tapi karena tergesa-gesa dia adzan, ya kan? Kemudian orang yang baru bangun nggak bisa minum. Nah itu ikut dosa juga muadzin itu. Ya. Begitu juga ada muadzin belum buka adzan 1 menit belum buka. Itu konsekuensinya besar loh Pak. Iya kan? Konsekuensinya besar. Apalagi dia itu radio. Radio dulu itu ada namanya radio di Kediri. Sampai sekarang ada radio namanya Radio Andika Kediri terkenal. Pernah dia itu kecepatan Pak bukanya. Berapa menit? 2 atau 3 menit nih Pak. Orang itu nunggu-nunggu radio nih ya. Iya. Iya kan? Allahu Akbar, langsung pada minum Pak. Orang itu sudah siap sedia. Itu langsung di demo Pak. Dan suruh mengumumkan kalau orang yang berbuka sebelum jatuh tempo itu kan berarti harus dikotok. Makanya jangan main-main. Ya, jangan main-main adzan pada saat puasa. Pada saat sahur dia dibutuhkan, pada saat berbuka dia dibutuhkan.
Harusnya sih harus tepat terus Pak, karena mungkin ada orang yang puasa sunnah gitu. Tapi terutama Ramadan, kalau sunnah nggak sah, nggak masalah Pak. Iya kan? Kalau Ramadan nggak sah itu harus bayar Pak. 1 menit seorang wanita haid, 1 menit haid itu udah batal 1 hari Pak. Gitu. Misalnya ada seorang wanita mau berbuka, nunggu 1 menit Pak, setengah menit aja lah, setengah menit Pak, keluar darah Pak. Itu 1 hari itu gak boleh diklaim itu dia melakukan, dia harus mengkodok. Karena puasa itu dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu harus difahami bersama. Untuk daerah-daerah yang memang nggak jelas waktunya karena ada yang siangnya panjang, ada malamnya panjang, itu nanti ijtihad ulama yang ada di situ saja. Ya. Jangan menikmati ada sebuah daerah siangnya hanya 1 jam, Pak. Sahur, Pak. Ya kan? Sahur. Nah, terus 1 jam buka, Pak. Ini agak puasa 1 jam ya nggak ngeleh. Belum ngeleh lah. Ya. Nah, ini harus ada istihad sampai sampai sholatnya itu harusnya juga istihad. Nggak boleh sholatnya. Loh, kalau matahari cuma 1 jam itu, terus sholat duhur asarnya ditaruh di mana Pak? Bingung Pak. Mau ke setengah jam sholat? Enggak. Jadi nanti disesuaikan dengan daerah yang lumayan normal, yang paling dekat. Itu nanti istihadnya ulama di sana lah yang akan ngatur jam berapa sampai berapanya begitu. Jangan menyerah kepada alam. Ya kalau siangnya cuma 1, ada yang siangnya sampai 23 jam. Ya, malamnya cuma 1 jam. Lo ya apa? Sore. Gak kasihan toh. Terus puasa sholat maghrib, isya sama subuhnya terus bagaimana? Nah itu nanti istihad. Jenengan di Indonesia itu enak Pak. Syukur dengan orang Indonesia itu serba normal Pak. Panas hujan normal, waktunya normal. Enak Pak. Jenengan itu surga dunia sebenarnya. Dengan di Indonesia itu surga dunia. Apalagi tinggal di rumahan ini surga dunia Pak. Nah, wijo ya kan? Jenengan mau lihat sawah ya deket daerah sini kan deket-deket masih ada sawah juga. Rawa-rawa juga banyak. Jenengan itu surga dunia Pak. Kalau tempat saya sana kan udah nggak ada sawah. Jenengan sini dekat-dekat sawah juga gitu. Jenengan itu pokoknya surga dunia, tinggal ibadah ya jadi. Itu jenis junub yang pertama, kalau belum mandi nabrak. Jenis junub yang kedua, kalau junubnya itu mimpi Pak. Tidur siang hari, ketemu sama mantannya Pak. Gitu. Waduh gitu. Nah ini ya apa? Jenengan nanti salahno istri. Gara-gara ketemu mantan dalam mimpi. Terus melakukan sesuatu, ya kan? Melakukan sesuatu mimpi junub Pak jenengan. Jenengan nggak batal puasanya. Kenapa nggak batal? Karena jenengan nggak sengaja. Masa mimpi disengaja kan nggak mungkin Pak. Jenengan bisa termimpi disengaja. Tapi jenis mimpi jenengan nomor 3. Nomor 1 jenis mimpi itu kabar gembira dari Allah. Misalnya ada seorang istri mimpi suaminya ngobrol sama suami yang sudah meninggal. Dik, kamu hati-hati ya Dik. Hindari fitnah.
Yo Mas matur nuwun. Mas saiki misalnya, Mas saiki ku di surga itu banyak buah-buahan deh, wis pokoknya tempatnya indah gitu. Karena tahu suaminya dulu banyak ibadah ya, ketemu. Hati-hati ya dek, engkau nyusul ya sampean ya. Tapi aja saiki. Mulai ya, mulai, baru mulai tangi mak. Ngono ya ono, sahabat juga jenis mimpinya kayak begini ada. Suruh mulai pak, mulai dhisik di ojo saiki sampean. Aku kepengen main itu mas, ojo. Ya, anak-anak kita masih kecil, ojo saiki. Akhirnya mulai, baru mulai tangi. Loh, mimpi ternyata. Nah itu jenengan kalau mimpi basah tidak membatalkan puasa karena di luar kemampuan. Kalau istimna, alhamdulillah, kalau masturbasi atau onani, nah itu batal pak, karena sengaja. Ya, karena sengaja. Tapi kalau mimpi basah itu tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa gitu. Kemudian yang kedua, tambah satu lagi ya. Yang kedua, takbilu zaujah wa mubasyaratuha in aminal imna. Boleh puasa itu mencium istri atau berdekatan dengan istri asal aman gitu aja. Asal aman. Aman dari mengeluarkan mani. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mencium istrinya. Karena Rasulullah SAW riwayat Aisyah, karena Rasulullah SAW yuqabbiluni wa huwa shaim wa ana shaim. Rasulullah pernah mencium Aisyah kondisi berpuasa, Aisyah juga berpuasa. Nah, itu boleh, megang tangannya boleh, asal aman dari selanjutnya pak. Kalau nggak aman jangan. Ada ulama dimintai fatwa. Baik, Syekh, apa boleh saya itu mencium istri ketika yang melihat ya, yang bertanya itu anak muda, Syekh itu bilang nggak boleh. Apalagi pengantin baru. Kok malah keterusan. Nah, ketika yang bertanya seorang yang sudah tua, boleh. Fatwa yang pertama itu untuk saddud dzari'ah. Fatwa yang pertama tidak boleh bagi anak yang masih muda, pasangan muda, itu dalam arti saddud dzari'ah, membuntu dari sesuatu yang nanti kalau keterusan haram gitu. Kalau keterusan, wah ini pasangan muda, Ustadz, kami baru menikah, boleh enggak kita kalau puasa berciuman misalnya? Ojo, jangan. Itu untuk membuntu. Nah, kalau saya takon itu yang sudah tua, boleh. Kenapa? Kenapa Pak kok boleh? Setrume wis 5 watt. Bahkan kadang setrume wis hilang gitu. Ya. Wis pokoknya selamat lah nambah-mbah ya. Nah, ini mas-mas ini. Nah, itu jawaban ini fatwa ya. Fatwa itu kadang diberikan kepada, boleh jadi berbeda orang, berbeda fatwa, bisa, atau berbeda tempat, berbeda fatwa, bisa. Pertanyaannya sama, tapi berbeda tempat, bisa beda, berbeda orang, bisa beda, berdasarkan ijtihad daripada orang yang memberi fatwa. Wah ini kalau diteruskan bisa bahaya ini.
Nah, gitu. Maka jangan sampai kita ini suka menjas fatwa itu salah padahal kita bukan bagian dari situ gitu. Kayak begini, fatwa tentang boleh enggak orang Palestina dia itu naruh di tubuhnya bom kemudian lari ke tentara Israel untuk menghancurkan mereka, tapi pada salah satu sisi dia hancur dong karena ada bomnya. Itu fatwa yang benar, itu bukan fatwa yang berasal dari orang yang jauh dari jihad, tapi orang yang atau ulama yang sudah berjihad gitu. Makanya ada yang menyebut dua. Orang yang melakukan itu disebut kumbulatul istishhad, ada yang mengatakan itu adalah bom syahid, ada yang mengatakan itu kumbulatul intihar, yaitu bom bunuh diri. Dan Syekh Albani salah satu yang mengatakan itu adalah kumbulatul istishhad. Itu salah satu kelebihan dari orang-orang Palestina dulu ketika melawan Israel. Kenapa beliau mengatakan itu adalah bom syahid? Karena orang yang menanam atau orang yang menanam bomnya di tubuhnya itu punya beda dengan orang yang bunuh diri. Dari sisi apa? Pertama niatnya. Orang yang bunuh diri itu karena putus asa. Kalau bom syahid itu karena apa? Karena ada cita-cita yang mulia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, bom istishhad itu untuk membuat pasukan musuh itu ketar-ketir. Itu sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bi adwallahu wa adwakum. Bikin takut musuh. Kalau bom bunuh diri ya karena memang ingin membunuh dirinya sendiri disebabkan karena putus asa dan tentu dosanya sangat besar. Makanya kita itu jangan kadang sok-sokan. Fatwa satu dipakai di seluruh dunia. Nah, ini tergantung masalahnya nanti ya. Itulah indahnya Islam itu ketika apa? Serahkan sesuatu itu pada ahlinya. Ojo ngawur gitu ya. Nah, dalam masalah puasa juga begitu, Pak. Ada fatwa-fatwa yang seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semuanya. Saya izin karena saya mau pergi ke Malang gitu, ngantar anak untuk ke pondok. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaannya bisa ditangguhkan atau bisa melalui SMS ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.